Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Fauzia, Gina Nisa Nurillahi, dan Arina Apriliana akan mempresentasikan mengenai metode in reading skill atau metode dalam keterampilan membaca. Mata kuliah ini diampu oleh Miss Meliliana Nurfitriani MPD. Selamat menyaksikan. Untuk belajar atau mencari informasi, biasanya kita membaca buku. Namun, bagaimana caranya agar kita memahami apa yang kita baca? Tentu saja terdapat teknik-teknik dalam membaca buku. Ada yang membaca dengan cepat, ada yang membaca dengan lambat. Semuanya tergantung dari tujuan si pembaca. Karena membaca itu sama halnya dengan kita memilih baju. Baju apa yang akan kita kenakan menyesuaikan dengan kondisi dan cuaca dan acara yang akan kita hadiri. Selanjutnya masuk kepada tahap menerangkan beberapa jenis-jenis teknik dalam membaca atau method in reading skill. Yang pertama ada teknik SQ3R, survey, question, read, recite, and review. Yang pertama yaitu survei. Survei atau prabaca adalah sebuah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Hal ini bertujuan untuk yang pertama mempercepat menangkap arti, yang kedua mendapat abstrak, yang ketiga mengetahui ide-ide yang penting, keempat melihat susunan bacaan tersebut, kelima, mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bacaan, dan yang terakhir, memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Tujuannya untuk memperoleh kesan atau gagasan umum tentang isinya. Yang kedua yaitu question atau pertanyaan. Nah, dalam membaca, ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan. Misalnya dengan mengubah judul dan subjudul menjadi pertanyaan. Kita dapat menggunakan 5W1H atau what, who, where, when, why, and how. Tujuannya untuk membuat pembaca lebih aktif dan lebih mudah menangkap gagasan yang ada. Selain itu, untuk membangkitkan keingintahuan kita. Yang ketiga yaitu read atau membaca. Pada tahap ini, konsentrasikan pada penguasaan ide pokok. Kita dapat sedikit memperlambat cara membaca pada bagian-bagian yang kita anggap penting dan mempercepatnya pada bagian yang kurang atau tidak penting. Lalu, konsentrasikan diri kita untuk mendapatkan ide pokoknya, untuk mengetahui detail yang penting. Yang keempat yaitu riset atau recall. Pada kegiatan ini, apa yang telah kita peroleh dihubungkan dengan informasi yang kita peroleh sebelumnya dan kita bersiap diri untuk pembacaan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita dapat membuat catatan seperlunya. Jika masih mengalami kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali lagi. Pada tahap ini disediakan waktu setengah dari waktu untuk membaca. Hal ini bukan berarti pemborosan waktu, melainkan memang penting untuk tahap ini. Yang kelima yaitu review atau mengulang. Nah, mengulang ini merupakan kegiatan untuk melihat kembali keseluruhan isi buku. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri kembali judul dan subjudul atau bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Ini selain membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman, juga untuk mendapatkan hal-hal penting yang barangkali kita terlewat sebelum ini. Nah, pada langkah kelima ini, review ini berusahalah untuk memperoleh penguasaan bulat, menyeluruh, dan kokoh atas bacaan. Teknik yang kedua yaitu skimming atau baca layap. Skimming merupakan tindakan untuk mengambil intisari atau saripati dari suatu hal. Skimming merupakan cara membaca hanya untuk mendapatkan ide pokok, yang dalam hal ini tidak selalu di awal paragraf, karena kadang-kadang ada di tengah ataupun di akhir paragraf. Pada kegiatan skimming ini, kita dapat melompati bagian-bagian, fakta-fakta, dan detail-detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Kita hanya perlu memusatkan perhatian dan cepat menguasai ide pokoknya.
Secara tidak sadar, kita sering melakukan skimming ini tanpa kita sadari. Kegiatan itu untuk sekedar mengetahui apakah sebuah buku yang akan dibaca itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Dari beberapa teknik membaca cepat dan tepat, namun kita ingin memahami dan menangkap dari intisari bahan bacaan yang kita baca, salah satunya adalah teknik scanning. Nah, reading teknik scanning ini atau memindai ini adalah salah satu teknik membaca cepat dengan cara mencari informasi yang spesifik dan akurat. Mencari tahu apa yang kita perlukan dari suatu bahan bacaan yang kita baca. Nah, teknik ini penerapannya adalah dengan menggunakan kata kunci. Contohnya seperti ketika kita akan mencari suatu kontak seseorang di daftar kontak handphone kita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita akan mencari sebuah kosakata dalam kamus, kita tidak perlu susah payah untuk membaca kata demi kata dari keseluruhan isi yang ada di kamus. Kita hanya perlu menggunakan teknik scanning ini berdasarkan alfabet, yaitu kita langsung saja mencarinya dari huruf awal. Nah, maka cara tersebut adalah salah satu cara untuk mempermudah kita. Nah, untuk teknik yang selanjutnya adalah teknik active reading atau teknik membaca dengan aktif. Nah, teknik ini adalah salah satu teknik di mana memberikan pemahaman bagi diri kita untuk mendalami lebih jauh lagi tentang bahan bacaan yang kita baca. Nah, penerapan dari teknik ini adalah ketika kita membaca sesuatu dengan kompleks atau membaca sesuatu yang kita perlukan, timbul dalam diri kita untuk mencari tahunya, kemudian kita kaitkan dan kita hubungkan dengan pengetahuan yang kita miliki. Maka teknik ini adalah salah satu teknik untuk meningkatkan daya pikir kita secara kritis dan menciptakan berbagai hal dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Baik, selanjutnya metode membaca mendetail. Membaca mendetail adalah teknik membaca yang paling padat karya dan memakan waktu. Pembaca dengan cermat membaca, mengonsumsi, dan menganalisis setiap kata untuk maknanya. Menggabungkan arti kata-kata dalam sebuah kalimat untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang keenam yaitu teknik membaca struktur proposisi evaluasi. Metode pembaca ini kadang-kadang disebut metode SPA, dikemukakan oleh Mortimer Adderall dalam bukunya tahun 1940 yang berjudul How to Read a Book, menyarankan bahwa cara terbaik untuk membaca buku adalah menemukan struktur proposisi yang dibuat penulis dan membuat evaluasi Anda sendiri. Untuk menggunakan metode pembaca ini, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi struktur teks dan membuat tata letak yang terorganisir baik di pikiran Anda atau di atas kertas. Setelah Anda memiliki tata letak, Anda melanjutkan untuk menemukan semua proposisi logis yang masuk ke setiap bagian tata letak. Kemudian Anda mengevaluasi argumen Anda, proposisi, dan membuat kesimpulan tentang bacaan tersebut.